Pemirsa, apa sebenarnya maksud Presiden ke-7 Joko Widodo ini menyebut ada agenda besar politik di balik polemik ijazah? Kita bahas bersama Wakil Ketua Umum Projo, Freddy Alex Damanik. Selamat sore, Bang Freddy. Selamat sore. Baik. Bang Aditya. Ya, Bang Freddy, ini sebelum kita masuk ke agenda besarnya, saya ingin tanya dulu dari Jokowi ini kan menyebut menyerahkan proses kasus fitnah tudingan ijazah palsu ke proses hukum. Jokowi juga menegaskan akan menunjukkan ijazah aslinya dalam sidang pengadilan nanti. Tanggapan Anda seperti apa? Iya, memang sudah seharusnya seperti itu ya. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, terlebih Pak Jokowi seorang mantan presiden, memang harus percaya kepada lembaga-lembaga formal yang dimiliki oleh Republik ini. Khususnya dalam penegakan hukum. Ya, kita harus percaya kepada polisi, dalam hal ini penyidik Polda Metro Jaya. Kami melihat sampai sejauh ini yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya sangat profesional. Ya, sudah 2 bulan lebih melakukan penyelidikan dan saat ini kasus laporan Pak Jokowi sudah ditingkatkan menjadi penyidikan karena tentunya seperti kata penyidik sudah menemukan adanya unsur pidana. Jadi kami melihat memang kita harus memberikan pembelajaran kepada publik bahwa lembaga-lembaga resmi negara ya kita harus mempercayakan sepenuhnya karena memang adanya negara ini adalah demikian adanya diwakili oleh lembaga-lembaga negara itu untuk melakukan tugas-tugas pemerintahan. Demikian tanggapan kami. Baik, ini sebetulnya kenapa Pak Jokowi ini tidak langsung saja sih menunjukkan ijazah aslinya, biar tadi kan Pak Jokowi bahkan karena sudah berlarut-larut bilang ini jadi ada agenda politik besar untuk menurunkan reputasinya kan. Padahal kalau ditunjukkan aja ijazahnya selesai tuh perkaranya. Ya tidak. Dari mana kita pertama memang tidak ada kewajiban Pak Jokowi untuk menunjukkan itu kepada siapa saja ya, termasuk kepada Roy Suryo dan kawan-kawan. Yang kedua, tidak ada mekanisme juga untuk memaksa Pak Jokowi menunjukkan itu ya. Tapi yang paling penting adalah justru saya sendiri kami tidak yakin melihat pola tingkah laku mereka ini, kami sangat tidak yakin. Ketika itu ditunjukkan, mereka juga tidak akan berhenti. Pasti akan terus membangun narasi-narasi. Justru yang ditunjukkan itu lihat saja. Itu yang misalnya, udah banyak contoh, itu kan Barreskrim. Mereka olah lagi itu ya, menjadi bahan-bahan untuk membangun narasi-narasi kebohongan lagi, narasi-narasi fitnah lagi terus. Demikian juga kalau Pak Jokowi pun tunjukkan itu, percayalah mereka akan terus seperti itu sampai kebenaran mereka lah yang diakui. Padahal ini tidak mix and match antara apa yang mereka sampaikan dengan apa yang seharusnya ya, apa yang seharusnya saya maksud adalah jelas ya dalam hal ini Pak Jokowi sudah menyatakan ada ijazahnya, kemudian UGM sudah membenarkan, demikian juga lembaga-lembaga negara, demikian juga Barreskrim sudah membenarkan. So, mau apa lagi? Masa kita harus percaya hanya omongan mereka saja yang mereka analisa berdasarkan dokumen yang tersebar di media sosial. Padahal seperti saya bilang tadi, itu bukanlah cara-cara yang baik untuk melakukan pembelajaran kepada publik baik atas nama akademisi maupun penelitian. Bukan begitu caranya, kan begitu. Kita ambil source atau bahan dari media sosial, kemudian kita oprek-oprek, kita analisa, kemudian dengan enaknya kita mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu. Itulah hal yang tidak benar di dalam proses ini. Baik, Bang Freddy, jadi dengan kata lain, Anda ini mengamini perkataan Pak Jokowi yang menyebut bahwa ini ada agenda besar politik di balik polemik ijazah palsu yang terus bergulir untuk menurunkan reputasinya. Ya, jadi gampang melihat dan membaca ini gampang sekali ya. Sebelum Pak Jokowi juga mengatakan itu, kami sudah juga berulang kali mengatakan memang ada ya untuk mendelegitimasi, mendowngrade, ya menurunkan kepercayaan publik kepada Pak Jokowi. Karena ya kehadiran Pak Jokowi ini dalam peta politik Indonesia, bahkan setelah beliau turun jadi presiden, ya ini tidak pernah ada seperti ini ya. Kecintaan publik kepada Pak Jokowi masih 80%. Oke lah, sekarang ada survei sudah 70 sekian turun. Tetapi artinya Pak Jokowi masih sangat berpengaruh
di dalam politik Indonesia. Inilah ya oleh lawan-lawan politik yang tidak menginginkan bahwa Pak Jokowi itu tetap relevan di dalam politik Indonesia. Ya, ditambah lagi tentu ya Wapres Gibran hari ini ada dalam posisi Wapres bukan selain karena Pak Prabowo, tentu juga karena Pak Jokowi. Dan inilah yang mereka takuti ya. Kalau mereka istilah mereka dinasti, tapi keberlanjutan kepemimpinan oleh Gibran inilah yang mereka takuti ke depannya. Oleh karena itu mereka akan melakukan apa saja ya untuk mendelegitimasi ini, untuk menurunkan nilai Pak Jokowi di publik, untuk membangun oposisi yang sebanyak-banyaknya untuk melawan ini. Baik. Demikian, termasuk untuk mengadu domba Pak Jokowi dengan Pak Prabowo atau Gibran dengan Prabowo. Inilah agenda-agenda besar mereka. Ya, Bang Freddy, tadi juga kan disampaikan bahwa Anda melihat bahwa kepercayaan publik terhadap Pak Jokowi ini masih di angka 70-80%. Tapi ketika Pak Jokowi berstatement bahwa ini ada agenda besar, ini statement yang terbaru ya, artinya kita tidak pernah mendengar statement ini disampaikan oleh Pak Jokowi. Apakah ini juga berarti ada ketakutan dalam diri Pak Jokowi bahwa memang dia benar-benar meyakini bahwa ada yang ingin menurunkan reputasinya tadi? Tidak. Pak Jokowi kan sudah mengatakan sendiri ya bahwa dia menanggapinya biasa aja. Ya, dia menanggapinya biasa aja. Pak Jokowi ini orang yang sangat paham politik. Jika di publik itu misalnya survei menurun, naik, itu biasa saja. Jadi karena Pak Jokowi tidak takut. Kenapa tidak takut saya katakan? Ya basic kecintaan masyarakat kepada Pak Jokowi itu adalah karena perbuatan Pak Jokowi yang selama memimpin ya itu beliau begitu dekat dengan masyarakat. Beliau langsung turun ke masyarakat. Tidak ada, memang setiap pemimpin punya gaya sendiri-sendiri. Tetapi ciri khas Pak Jokowi ini sampai sekarang saya lihat hanya dimiliki Pak Jokowi. Termasuk Pak Jokowi saya berani hitung-hitungan dengan siapapun yang paling banyak mengunjungi ya daerah-daerah pinggir, rakyat turun ke bawah itu hanya Pak Jokowi. Dan ini tidak dimiliki oleh pemimpin lain. Oleh karena itu, itulah yang ditakuti mereka ini. Bukan Pak Jokowi yang takut, tapi mereka itulah yang takut. Oleh karena itu akan terus mendowngrade Pak Jokowi. Oke. Berbicara soal agenda besar politik ini kan berarti ada aktor kan? Nah menurut Anda siapa sebetulnya yang menjadi aktor dari agenda besar politik di balik untuk menurunkan reputasi Pak Jokowi? Orang-orang yang tadi Anda katakan takut dengan Pak Jokowi, mereka ini siapa menurut Anda? Jadi begini ya, ini kan ya Pak Jokowi udah sebut isu ijazah palsu, isu turunkan Gibran ya. Saat ini kan orang-orangnya itu-itu saja, ya itu-itu saja. Nah kemudian kemarin ada ya misalnya Anies tiba-tiba menyerang Pak Jokowi selama 10 tahun ini kita tidak aktif di dunia internasional, padahal itu tidak benar. Artinya yang mau saya sampaikan adalah yang pasti orang-orang yang tidak suka dengan Pak Jokowi tetap relevan di dalam dunia politik. Kalau itu misalnya ya nanti ke depan, tentunya di dalam politik ke depan, misalnya sudah mendekati pemilu atau pilpres, kolaborasi antara oligarki misalnya dengan politisi, itu biasa saja, biasa itu di dalam dunia politik. Tetapi yang mau saya sampaikan adalah ini adalah orangnya itu-itu saja yang tidak suka. Ya, yang tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi selama ini. Kemudian ya orang-orang yang akan terancam mereka tidak akan masuk di dalam kekuasaan di dalam proses pemilu ke depan. Tentunya kami tidak bisa menyebut nama di sini, tetapi betul. Kita bisa lihatlah, bisa analisa orang-orangnya akan itu saja. Baik. Bisa misalnya bergabung dengan oposisi, bergabung dengan orang yang tidak suka dengan Pak Jokowi dan benci Pak Jokowi, tentunya orang-orangnya itu saja. Baik, tapi gini, sedikit saya singkat saja, apa keuntungan bagi mereka yang menjadi aktor-aktor di balik agenda untuk menurunkan reputasi Pak Jokowi? Toh Pak Jokowi hari ini tidak berkuasa dan di kemudian juga tidak bisa berkuasa lagi, tidak bisa menjadi presiden lagi kan? Jadi begini, jadi ini penting ini. Jadi di dalam politik ke depan dan politik hari ini ya,
Presiden Prabowo dan Gibran, tentu kemenangan ini adalah keberhasilan koalisi koalisi sekarang ini, koalisi Indonesia Maju, dan tentu di dalam tokohnya ada Pak Prabowo dengan Pak Jokowi beserta para ketua umum partai. Tetapi ya kita sama-sama tahu, saya bilang tadi, kecintaan masyarakat Indonesia terhadap Pak Jokowi ini masih sangat tinggi. Mereka mau memecah belah ini. Ya kalau Pak Jokowi dengan Pak Prabowo pecah, tentu kekuatannya akan melemah. Dan ketika itu melemah, mereka akan bisa masuk untuk mengalahkan ya siapapun nanti itu, misalnya di 2029. Ini analisanya gampang sekali. Jadi target mereka tentu akan memecah belah ini, mendowngrade Pak Jokowi sehingga tidak bersama-sama lagi dengan Pak Prabowo, sehingga mereka akan lebih leluasa untuk memenangkan pertarungan di 2029. Itu analisa kami. Ya, jadi ini kaitannya masih dengan pertarungan 2029. Terima kasih Bang Freddy Alex Damanik, Wakil Ketua Umum Projo, telah berdialog bersama kami. Sehat dan sukses selalu untuk Anda.